Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca surat Al-An'am mulai ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aitakum in ataakum 'adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illal qaumudz zalimun. Qul ara'aitakum in ataakum 'adzabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illal qaumudz zalimun. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Faman amana wa aslaha والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير. قل هل يستوي الأعمى والبصير. أفلا تتفكرون. أفلا تتفكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzabu, walladzina utai wong akeh
Kadzabu kang ngorohake sapa alladzin bi ayatina kelawan ayat-ayat ingsun Allah iku yamassuhum gepokhum ing alladzina kadzabu bi ayatina apa al azabu siksa bima kelawan barang kanu kang ana sapa alladzina kadzabu iku yafsukuna padha fasik kabeh sapa alladzina kadzabu yakhrujuna tegese padha metu sapa alladzina kadzabu anit taati saking taat. Qul dawwa sira Muhammad lahum marang alladzina kadzabu la aqulu ora ngucap sapa ingsun lakum kedue marang sira kabeh indi iku ana ing sanding ingsun aku duweni khazainullahi ing simpenan-simpenane Gusti Allah allati minha kang saking khazain yarzuku paring rizki sapa Allah wala a'lamu wala anni lan ora stune ingsun iku a'lamu ngerti sapa ingsun al ghaiba ing barang kang gaib ma tegese barang ghaba kang gaib apa ma kang ora katon apa ma'ani saking ingsun walam yuha lan ora den wahyuake apa ma ilayya marang ingsun wala aqulu lan ora ngucap sapa ingsun lakum marang sira kabeh inni stuhne ingsun iku malakun sijining malaikat minal malaikati saking pira-pira malaikat in attabi'u tegese ma attabi'u ora manut sapa ingsun illa ma kejaba ing barang yuha kang den paringaken wahyu kang den wahyu akan apa ma ilayya marang ingsun Qul dawwa sira hal yastawi ana ta padha sapa al a'ma wong kang buta al kafir tegese wong kafir wal basir lan wong kang ningali al mukminu tegese wong mukmin la ora padha afala tatafakkaruna ana ta ora padha mikir sapa sira kabeh bidzalika ing dalem mengkono-mengkono iku mau fatuk minuna mongko padha iman sapa sira kabeh ya mulai ayat 47 surat Al-An'am Qul ara'aitakum in atakum azabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illal qaumuz zalimun. Sebagai neruske dari ayat sebelumnya juga, kalau ayat sebelumnya qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Baik, yang 46 dulu coba ya. Ini yang Al-An'am ayat 46. Katakan Muhammad kepada penduduk Mekah, beritahukan saya ara'aitum, kemarin sudah saya jelaskan ara'aitum ya, itu pertanyaan tapi maknanya adalah amar atau perintah. Istifham bimaknal amr. In akhadallahu sam'akum, coba Anda lihat lagi, coba didelok semuanya ayatnya.
in akhadallahu sam'akum. Jika Allah menghilangkan, akhadha kemarin juga saya jelaskan maknanya macam-macam. Kalau ini berarti menghilangkan pendengaran kalian semua. Sam'akum yang akan saya jelaskan, sam'un menggunakan mufrad, ya, mufrad. Coba di situ lihat, sam'akum, pendengaranmu satu, mufrad. Kemudian wa absarakum, menggunakan jamak. Nah ini tentu saja ada bedanya antara mufrad dan jamak. Wa khatama ala qulubikum, nah, dan mengunci hati. Beberapa hatimu, jangan hati-hati. Kalau hati-hati lain, ya, hati-hati dengan beberapa hati lain artinya. Ternyata sam'akum itu cuma mufrad, sementara absar dan qulub menggunakan jamak. Kira-kira apa kan? Nah, gitu. Kira-kira apa maksudnya? Kenapa pendengaran pakai mufrad sementara telinga dua? Ya, telinga dua. Kemudian absar menggunakan jamak, sementara mata juga dua. Kemudian qulub menggunakan jamak, sementara hati berapa? Qulub satu, qalbun itu satu. Kenapa seperti itu? Nah ini tentu saja ada maksud-maksud tertentu. Kalau secara bahasa, ya, as-sam'u pendengaran, walaupun telinga dua, tapi pendengaran itu cuma satu, tidak pernah dimusannakan. Asma'uka sam'aini, nggak ada. Saya mendengarkan kamu dua pendengaran, nggak ada. Pendengaran ya satu. Walaupun telinganya dua. Ya, itu kalau secara bahasa, bahkan tidak pula dijamakkan. Tidak pula bisa dijamakkan. Memang kalau ada yang namanya mendengar, ya pendengaran cuma satu, walaupun yang didengarkan banyak. Dan biasanya orang mendengarkan itu fokusnya satu, walaupun suaranya banyak. Sekarang kita juga mendengar ada suara yang lain. Ada suara bukan? Molen. Nah, ada suara saya, ada suara jangkrik, ada suara yang lain, tapi fokusnya satu. Nah, yang didengarkan itu fokusnya satu. Kalau yang kamu dengarkan kok molen, maka kamu tidak akan fokus mendengarkan suara saya. Kalau ada mobil pergi lewat, kamu dengarkan mobil itu, maka suara saya walaupun lebih keras, yang fokus kepada mobil. Nah itu ya. Nah ini, atau ada motor lewat, yang fokus kepada motor.
Ini makanya sam'un itu cuma satu. Ya, tidak pernah dijamakkan dan tidak pernah dimusannakan. Beda dengan basor. Basor itu melihat tapi tidak harus pakai mata. Nah, melihat tapi tidak harus pakai mata. Dan melihat walaupun mungkin bisa fokus satu, tapi melihat bisa macam-macam. Ya, bisa macam-macam dan bisa masuk semua dibandingkan dengan pendengaran tadi. Qulub juga begitu. Qulub itu sebenarnya bisa dimaknai juga dengan akal. Akal, berpikir. Berpikir itu bisa ya sangat kompleks. Akal itu, orang berpikir itu bisa macam-macam dia pikirkan. Bisa macam-macam dia pikirkan dan kemudian nanti dengan qulub dan basor orang kemudian bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan tertentu. Kesimpulannya pun juga bisa banyak. Ya. Maka sebenarnya ini dari sam'akum, absarakum dan qulubikum itu sebenarnya kita kalau mendengar fokuskan satu dan bisa dipikir, bisa dilihat dengan berbagai hal, dengan banyak macam penglihatan dan pendengaran. Nah, kalau Allah menghilangkan pendengaran, menghilangkan penglihatan, dan menghilangkan hati, maka orang itu sudah lebih jelek daripada hewan. Sebab hewan masih memiliki pendengaran dan penglihatan, tapi tidak punya qulub, tidak punya hati. Kalau sudah lebih jelek daripada hewan, berarti memang orang itu tidak bisa berpikir sama sekali. Ya, ini ya Allah meminta atau memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertanya aro'aitum, itu artinya bagaimana pendapatmu atau beritahu saya. Kan bagaimana pendapatmu itu atau beritahu saya. Bagaimana pendapatmu kalau Allah menghilangkan pendengaranmu, penglihatanmu dan mengunci hatimu? Man ilahun khairullahi ya'tikum bih. Siapa yang bisa mengembalikannya? Tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada yang bisa mengembalikannya. Artinya Tuhan-Tuhan yang kamu anggap sebagai Tuhan itu nggak bisa melakukan itu. Tuhan-Tuhan yang lain yang kamu buat itu, yang kamu sangka sebagai Tuhan, tidak mungkin melakukannya. Maka unzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasdifun. Coba lihat, kalau ini bukan kepada orang-orang kafir lagi. Ternyata orang-orang kafir tetap tidak mau berpikir tentang seperti itu, sehingga mereka tetap tidak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang hal lain, coba katakan Muhammad, qul aro'aitakum. Nah, kalau ini aro'aitakum, kalau tadi aro'aitum.
apakah kalian melihat? Kalau yang kedua, ara'aitakum, apakah kamu satu melihat kamu semua? Oh, iya. Kamu banyak. Apa ini? Sebenarnya sama, kalau informasinya sama, bahwa beritahu saya juga. Tapi ini lebih kalau tadi ara'aitum, bagaimana pendapatmu? Beritahu saya. Kalau ara'aitum itu akan kembali lagi kepada kamu sendiri. Kalau yang ini, yang awal ayat sebelumnya, ara'aitum, itu hanya untuk kamu, untuk orang lain. Beritahukan saya. Sekarang lebih kepada diri mereka sendiri, diri orang-orang kafir Mekah. Ara'aitakum, apakah kamu satu melihat kamu semua? Atau kamu banyak? Nah, ini pemilihan kata atau pemilihan ungkapan dari Al-Quran ini memang memiliki makna khusus, makna khusus. Jadi di sini sekali lagi saya katakan ini satu persatu agar bisa lebih berpikir. Kalau yang tadi mungkin secara umum, kalau sekarang ini ara'aitakum, itu satu persatu agar berpikir betul. Bagaimana? Kalau yang ini saya katakan, kalau ternyata kedatangan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tiba-tiba, gimana kalau kemudian terjadi bencana yang tiba-tiba tanpa ada orang yang bisa tahu sebelumnya? Ya, memang banyak hal yang seperti itu, seperti gempa, tsunami. Kalau gempa itu sampai hari ini menurut yang saya baca belum ada ilmuwan yang mengetahui kapan gempa akan terjadi. Ya, kapan gempa akan terjadi? Kalau memprediksi kemungkinan akan terjadi gempa, ya bisa. Tapi kapan terjadinya sulit, atau belum ada yang bisa memprediksinya. Ya. Karena apa? Karena ya itu gempa, terutama gempa tektonik. Gempa tektonik ya apa? Gempa yang dari lempengan sesar. Nah ini orang nggak ada yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa. Maka kalau terjadi gempa, apalagi gempa yang sangat dahsyat, pakai idza zulzilatil ardu zilzalaha. Gempa yang terjadi selama ini, yang terakhir gempa di Maluku, ini sebenarnya baru zul aja, belum zilzalah, kan ya. Idza zulzilatil ardu, baru zul aja gitu. Artinya baru kecil, walaupun menurut laporan dari yang berwenang ini sudah lebih dari 2000 kali selama setengah bulan terakhir kemarin. Ya, baik. Kembali, coba kalau datang tiba-tiba siksa Allah, mau apa kamu? Loh, ini setiap orang bisa berpikir, setiap orang bisa memberitahu.
Gitu loh. Maka pakai kata aro'aitakum, bukan aro'aitum. Dan berilah kami kabar pendapatmu tentang hal itu, dan kamu juga harus memberitahu kepada diri kamu sendiri. Gitu. Tidak hanya kepada orang lain. Kalau aro'aitum itu bisa aja dia memberitahu kepada orang lain saja. Tapi kalau aro'aitakum, masing-masing juga memberitahu kepada orang lain dan memberitahu kepada diri sendiri. Ya. In atakum azabullahi baghtatan au jahratan. Tiba-tiba atau secara jelas. Imam Suyuti menyatakan atau menafsiri lailan au naharon. Lailan au naharon. Yang baghtatan tiba-tiba itu malam hari. Kalau yang jahrotan itu yang siang hari. Bisa aja. Kalau malam hari orang kan tidak ada persiapan sama sekali. Kalau siang hari bisa aja nanti dia masih bisa menyelamatkan diri, mungkin seperti itu. Tapi hal ini juga bisa lebih dari sekedar apa yang ditafsirkan oleh Imam Suyuti siang dan malam. Tapi ini tafsiran As-Suyuti ini memang itu penafsirannya sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bahwa yang dimaksudkan baghtatan au jahrotan itu malam dan siang. Yang baghtah itu malam, yang jahroh atau yang kelihatan itu siang. Tapi ada yang menjelaskan bahwa kalau yang baghtah, siksaan atau bencana dari Allah yang baghtah, yang tiba-tiba, itu tanpa didahului oleh tanda-tanda tertentu. Kalau jahar itu kan kelihatan, nampak. Jahratan berarti sebelumnya ada tanda-tanda tertentu. Dan itu bisa siang, bisa malam. Ya. Kalau didahului oleh tanda-tanda tertentu, umpamanya, ya kan? Umpamanya mau terjadi tsunami, ya, akan terjadi tsunami. Katanya itu kalau mau terjadi tsunami itu pantainya airnya akan surut dulu. Nah, pantai itu airnya surut, baru nanti akan ada gelombang yang sangat tinggi. Katanya seperti yang terjadi di Aceh waktu itu. Nah, ini berarti ada tanda-tanda. Tapi itu tanda-tanda untuk yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu kemudian diminta untuk segera pergi dari tempat yang berbahaya atau pergi ke tempat yang tinggi kalau seperti itu. Mungkin ada tanda yang mungkin agak dekat. Apa? Wah, udah mendungnya sangat tebal, kemudian anginnya juga sangat kencang. Wah, ini tanda-tanda akan terjadi hujan badai umpamanya. Bisa aja. Tapi bisa tanda-tanda itu sudah agak lama. Seperti gunung berapi yang akan akan meletus umpamanya. Ini mungkin ada tanda-tanda tertentu. Ya. Biasanya ini katanya kalau orang Jawa kuno Merapi umpamanya. Merapi itu kalau akan meletus itu biasanya hewan-hewan yang di atas pada turun. Karena apa? Sudah panas di atas, sudah mulai panas, dan itu ada tanda-tanda akan meletus. Katanya seperti itu, meletus dan akan ya mungkin berbahaya bagi manusia. Atau yang lain lah,
banyak tanda-tanda sebelumnya. Jadi ini bisa dikatakan bagaimana kalau kedatangan azab dari Allah dengan yang tidak ada tandanya atau yang ada tandanya. Siapa yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa?